Ibu rumah tangga merupakan kelompok tertinggi penderita HIV/AIDS di Indonesia. Perempuan, ibu rumah tangga tentu memiliki kondisi yang sangat sulit karena realitasnya saat ini kehidupan yang ada di masyarakat memposisikan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang berbeda. Dan realitasnya dalam kehidupan rumah tangga pun seperti itu. Dan bagaimana kondisi ibu rumah tangga yang teridap HIV/AIDS? Salah satu penderitanya yaitu Ibu Septi dengan nama lengkap Wahyu Septi Dwiwigati, merupakan salah satu penderita HIV/AIDS yang saat ini berada di Surakarta, tepatnya berada di Kayam Hardika atau lembaga swadaya masyarakat yang mendukung dan juga memiliki pendampingan khusus terhadap kesehatan khususnya bagi penderita HIV/AIDS. Temukan kisah selengkapnya, bagaimana ia rentan menderita HIV/AIDS dan bagaimana kisah hidupnya mendapatkan stigma dan diskriminasi kepada masyarakat, dan bagaimanakah ia berkorban dan menjadi korban dari suaminya. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita akan bersama, saat ini saya bersama Ibu Septi, atau saya biasa manggil Mbak Septi karena masih muda sekali. Mbak Septi panggilannya. Mbak Septi sehat ya hari ini? Sehat. Mbak Septi bisa berbagi kisah kepada kami bagaimana kisahnya Mbak Septi rentan terhadap HIV/AIDS atau sehingga positif mengidap HIV/AIDS. Kan pertamanya nikah sama Roy Timur, dikenalkan sama saudara. Dia mantan DPRD orang Timur. Terus selang 3 tahun setelah menikah saya hamil. Saya cek itu 2, kalau nggak kena kerja ya kena HIV. Saya sudah menduga itu. Terus, itu ketika posisi sedang hamil ya Mbak Septi? Iya. Tes untuk mengetahui kondisi iya, kesehatannya ketika sedang kan hamil. harus tes setelah hamil. Terus bidannya bilang, Bu, jangan kaget ya, Ibu kena HIV. Udah stadium berapa, Bu? Stadium 4. Ibu mau berobat? Iya, nggak apa-apa. Terus apa yang dilakukan Mbak Septi setelah mengetahui berita tersebut? Tentu berita yang tidak mengenakan ya. Iya. Apa keluarga langsung tahu atau bagaimana tanggapan suami? ya pertamanya saya bilang sama ibu, almarhum ibu, tapi nggak bilang sama tetangga. Ya takut juga. Saya bilang sama suami, tak suruh ngecek, gak mau. Dia kalau disuruh ke dokter ngecek, gak mau. Saya sebulan berobat, terus putus obat. Oh, jadi setelah mengetahui kondisi Mbak Septi positif, Iya. Mbak Septi kemudian berobat. Tapi Iya. kemudian sempat berhenti di tengah. Ya? Berhenti. Apa-apa yang menyebabkan Mbak Septi Berhenti. Takut ngaruh anak. Oh, oke. Tapi tetap di bawah bimbingan dokter ya, di bawah pengetahuan dokter ya, Mbak Septi, kondisi kesehatannya waktu itu berhenti atau tidaknya ketika Kalau mengkonsumsi obat. berhenti dokter nggak tahu. Kemudian Kan setelah lahir saya masih sempat ngopeni sendiri anak itu. Kondisinya saat itu baik ya, dan dokter juga sudah mengantisipasi karena sudah tahu kondisi Iya. Mbak Septi, jadi untuk proses kelahirannya pun juga khusus ya, treatment Iya. yang diberikan bagi ibu Iya. pengidap HIV seperti itu, sehingga diusahakan tidak menular kepada Iya. buah hati. Ya. Setelah itu Mbak Septi sempat mengurusnya sendiri. Iya. Total 6 bulan kemudian setelah anak saya lahir, tiba-tiba drop, dibawa ke rumah sakit itu udah nggak sadar. 2 bulan di rumah sakit. Oke, Mbak Septi 2 bulan di rumah sakit ya. Bagaimana respon suami dan juga keluarga? Nggak ada yang nengok.
sama Mbak Septi ngurus sekali. dirinya sendiri ya? Nah, ya dinas sosial yang ngurus. Oke. Itu boleh tahu di mana Mbak Septi ketika sakit dan juga masih bersama suami ya kondisinya waktu itu? Enggak, Oke. udah enggak. Jadi ketika Mbak Septi setelah melahirkan, Suami di timur. suami di timur dan Mbak Septi ditinggal bersama anak, Iya, ditinggal bersama anak. Hmm. Kemudian setelah Mbak Septi sakit, berada di rumah sakit, Dan- anak ini dengan siapa? anak diambil sama saudara. Diasuh sama saudara Mbak Septi. Nggak boleh ketemu kalau nggak pakai pengacara. Jadi setelah itu Mbak Septi belum pernah ketemu sama sekali dengan anak. Ya pernah ditemukan, tapi nggak boleh ketemu lagi kalau nggak sama pengacara. Hingga saat ini. Berarti sudah berapa lama Mbak Septi nggak ketemu dengan sang buah hati? Sejak sakit, kemudian hingga saat ini. Terakhir Maret kemarin, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, setahun 6 bulan. Ya, setahun setengah ya. Saya ingat saya mengenal Mbak Septi setahun yang lalu. Iya. Mbak Septi sudah tinggal di sini sekitar 1 tahun setengah. Iya, Dan sama sekali terputus komunikasi dengan keluarga. Iya. Mbak Septi sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka. di Semarang aja saudara nggak mau nengok, apalagi membawa anak, nggak mau. Berarti anak sekarang di Semarang. Hmm. Lalu setelah Mbak Septi sakit, kemudian di rumah sakit selama 2 bulan dan kemudian yang mengurus dinas sosial kan? Iya. Bagaimana ceritanya hingga Mbak Septi berada di Surakarta di Gaya Merdeka di kemudian? Kan ditanya setelah setahun di sana, kamu pindah nggak kemana bu? Ke Sukabumi, nggak mau. Tata dibilangin naik di Solo mau, ya nggak apa-apa, tapi nggak mau di Sukabumi. Cukup berat memang karena harus terpisah dengan buah hati dan juga ditinggal keluarga. Iya. Keluarga masih lengkap, almarhum ibu dan bapak masih ada. Kalau almarhum ibu sudah nggak ada, bapak di Lampung. Keluarga yang mengasuh itu dari ibu atau bapak atau Dari saudara Mbak ibu. Septi? Oh, dari ibu ya. Oke. Satu pun saudara Nggak. nggak ada ya Mbak Septi? Nggak Oke. ada. Siapa Iya. saja yang Hmm. peduli selain tadi dinas sosial, kemudian siapa saja yang akhirnya membawa Mbak Septi dan Mbak Septi kembali bersemangat untuk tetap. Ya di sini ada Mas Yu, ada Mas Arya, ada Pak Mul. Gak boleh putus asa. Ada semangat. Masih ada apa harapan Mbak Septi selain ini Mbak Septi kebetulan ini ya sudah semakin membaik. Saya lihat setahun yang lalu Mbak Septi kondisinya sangat lemah sekali ya untuk berbicara ngobrol seperti ini masih sulit. Sekarang kondisinya lebih baik dan juga bersama orang-orang positif dan semoga tetap menjadi yang lebih sehat, lebih produktif gitu. Apa Mbak harapannya Mbak Septi? Ya pengen kembali sama anak. Pengen berguna lah pada orang lain. Sebelumnya ini Mbak Septi ibu rumah tangga saja ya? Iya. Ya, mohon maaf dan memang ya hanya dengan pasangan atau Iya. suami saja. Sebuah realitas yang bisa. Tapi tetap kita masih bisa
duka juga karena sangat sedih sekali ya, bukan hanya mendapatkan stigma dan juga diskriminasi dari lingkungan dan masyarakat, tetapi dari orang terdekat yaitu keluarga. Terima kasih banyak Mbak Septi sudah berbagi kisahnya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Pemirsa, apa yang terjadi kisah Mbak Septi tentu saja bisa jadi bukan hanya Mbak Septi saja. Banyak sekali kisah-kisah di luar sana. Ketika perempuan ibu rumah tangga mengidap HIV/AIDS yang terjangkit karena virus yang dibawa oleh suaminya atau pasangannya sendiri. Bahkan ibu rumah tangga tersebut harus berperan ganda, seringkali bukan hanya merawat suaminya, bahkan merawat anak yang kemungkinan juga tertular, atau banyak kisah lainnya, perlakuan yang tidak manusiawi oleh lingkungan dan masyarakat, di PHK dari pekerjaan, atau bahkan dikucilkan dari masyarakat, bahkan keluarganya, seperti kisah saya. Kita harus menghindari